So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi banyak banget yang minta request untuk nge-review HP yang satu ini. Awalnya gue nggak tertarik karena kalau gue lihat-lihat ini mirip kayak Samsung M30s sebelumnya. Ya, baterai sama, chipset sama, body sama. Pokoknya 90% nyaris sama. Tapi kenapa akhirnya kita review? Ya selain banyak yang request, gue juga mau menilai karena dari M20 ke M21 ini sebenarnya upgrade-nya sangat major. Jadi gue akan compare dari M20 sebelumnya dan M30s sebelumnya ya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Di bagian layarnya itu sebuah upgrade yang sangat major kalau mau dibandingin sama M20 kemarin yang masih pakai panel layar TFT. Tapi ini 100% mirip sama dengan Samsung M30s kemarin. Ukuran layar 6,4 inch, cek. Rasio 19,5:9, cek. Infinity U display, cek. Terus resolusi layar Full HD dengan tipe layarnya pakai Super AMOLED yang sangat vivid dan gonjreng, cek. Pokoknya semua 100% mirip. Tapi jangan salah paham, layar di HP ini seperti ciri Samsung tidak pernah mengecewakan yang menggunakan Super AMOLED. Karena seperti yang gue bilang tadi, udah vivid dan vibrant, pokoknya enak lah. Kecerahan brightness-nya juga oke kalau mau dipakai di bawah terik matahari. Tapi ada satu yang lagi yang baru, yaitu ketahanan layarnya pakai Corning Gorilla Glass 3. Tapi ya belum dapat free screen protector bawaan sih. Jadi make sure kalian beli free screen protector bawaan supaya nambah extra protection ya. HP ini menggunakan chipset Exynos 9611 yang merupakan sangat upgrade major kalau mau dibandingin sama Samsung M20 sebelumnya yang masih menggunakan Exynos 7904. Jadi CPU, GPU, dan efisiensinya lebih baik di Exynos 9611 ini, yang kalau di Antutu pun bisa hit di angka 180 ribuan. Tapi gimana untuk performance in real life-nya? Ya sama-sama kita tahu kalau Exynos 9611 ini bisa run PUBG di settingan graphics smooth dengan opsi frame rate tertinggi ada di Extreme. Multitouch aman dan gyroscope pun lancar. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends. Itu bisa dapat settingan di HD on dan untuk grafiknya dapat di high. Iya, high frame rate mode on sampai pas video ini dibuat belum bisa atau belum tersedia. Tapi so far sih konsistensi FPS bagus dan gua nggak ada komplain. Opsi varian HP ini cuma tersedia satu aja, yaitu 4/64 GB. Tapi teknologi RAM-nya udah pakai LPDDR4X yang bikin gua ngerasa kalau RAM 4 GB di HP ini udah cukup lah ya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari kita. Kayak multitasking bisa berjalan dengan baik dan lancar. Aplikasi yang running di background ya bisa banyak walaupun nggak banyak-banyak atau nggak bisa sebanyak kayak di 6 GB. Dan untuk buka tutup aplikasi juga lancar, dan terakhir internal memorinya akhirnya udah pakai UFS 2.1. Software di HP ini udah run di Android 10 tentunya dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 2.0 terbaru juga. Ya, tampilan sejuta umat. Karena gue ngerti sih, easy to use. Simple banget. Fitur-fiturnya banyak, icon-iconnya minimalis. Pokoknya ya banyak banget ya buat orang awam yang dikasih smartphone, otomatis akan cepat terbiasa menggunakan tampilan antarmuka ini. Dan harusnya HP ini juga akan mendapatkan Android 11. Karena Samsung M30 sebelumnya aja dapat dari Android Pie ke Android 10. Harusnya ini pun juga sama. Tapi mari kita tunggu statement officialnya dari Samsung Indonesia ya. Kamera belakang di HP ini sekarang punya satu lensa tambahan lagi atau jadi punya triple setup kamera. Satu lensa tersebut adalah 5 megapiksel depth sensor. Terus lensa lainnya kayak primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel. Dan lensa terakhir adalah 8 megapiksel ultra wide angle yang bisa melakukan penangkapan gambar sampai 123 derajat. Tapi gimana untuk hasil foto di kondisi daylight? Menurut gua overall udah bagus. Detailnya dapet, dynamic range bagus, warna udah mendekati natural kalau scene detection-nya dimatiin. Tapi kalau kalian mau nambah warnanya lebih pop-up lagi atau lebih instagramable, ya tinggal aktifin aja scene detection, maka warna akan ngangkat. Tapi sekarang untuk low light gimana? Untuk di low light akan gue bahas di bagian kekurangan aja ya. Sekarang gue mau bahas kamera depannya juga. HP ini punya resolusi 20 megapiksel yang surprisingly hasil fotonya itu bagus loh. Skin tone itu nggak kayak HP Samsung lainnya yang pucet. Ini beda, lebih kelihatan natural dan detailnya pun dapet. Masalah dari gue hanya di bokehnya aja yang masih kurang rapi, dan kalau soal skin tone antara live focus dan tanpa live focusnya dinyalain itu masih nggak konsisten. Semoga cepet-cepet diupdate lewat software update mendatang. Tapi sisanya
harus gua apresiasi karena skin tone-nya emang bagus sih di sini. Hasil video di HP ini tuh surprisingly udah bagus. Perekaman video di primary lens sampai ke lensa ultrawide udah stabil dan bagus juga. Bahkan fitur flagship kayak Super Steady bisa tersedia di HP ini. Jadi kalau kalian perlu ekstra stabilisasi tapi males beli gimbal, ya fitur ini cocok buat kalian. Tapi gue saranin kalau misalkan kalian mau nge-record dengan fitur Super Steady-nya nyalain, make sure kondisi cahaya tuh harus cukup biar noise gak berasa ya. Kapasitas baterai di HP ini sekarang dapat penambahan 1000 mAh atau jadi 6000 mAh sama kayak Samsung M30s kemarin. Tapi apakah baterai sejumbo ini akan awet? Well, selama pemakaian kayak 1 minggu lebih, ya emang kalau ditanya awet apa enggak, awet banget. Bisa nggak ngecharge 2 hari. Tapi kalau dipakai full intense seharian penuh, ya juga bisa bertahan kayak 10 jaman lebih. Dalam sekali ngecharge itu masih nyisain baterai sekitar 10-20%. Jadi kalau kalian kerjanya sebagai ojol atau driver yang males banget untuk ngecharge, ya ini udah cocok sih buat kalian pakai dari pagi sampai malam, gak perlu sering-sering ngecharge. HP ini tentunya masih punya fitur fast charging dengan max output mendukung sampai 15 watt. Jujur gue berharap chargingnya bisa di-upgrade jadi 20 watt lah ya biar lebih kenceng, tapi better than nothing sih. Gue coba ngecas dari angka 8-100% fully charge, makan waktu 2 jam 57 menit. Yang menurut kalian gimana? Cepat atau lama? Komen di bawah. Dan kalau ditanya portnya gimana bang? Portnya udah pakai Type-C jadi bisa colok bolak-balik juga dan kekinian pastinya. Untuk sistem unlock-nya tersedia 2 pilihan, ada fingerprint dan face unlock. Posisi fingerprint-nya ada di bagian tengah atas yang gampang di-reach-nya. Tapi sayang, waktu pas pertama kali gue pakai HP untuk unlock, itu rasanya fingerprint-nya kurang dalam aja, jadi tidak ada pemisah antara body dan fingerprint. Yang bikin pemakaian di awal mesti diraba-raba kalau tanpa casing. Ya kalau pakai casing sih akan gampang di-unlock-nya. Tapi sering kalian pakai ya otomatis akan kebiasa. Untuk performanya sendiri udah cepet plus akurat. Sedangkan face recognition-nya gimana? Ya jawabannya udah cepet tapi nggak banget. By the way, ada satu hal yang mesti gue apresiasi di HP ini, yaitu pertama kali kita mau register sidik jari, itu prosesnya mudah banget. Tinggal tarik jari dari atas ke bawah, langsung ke register, jadi nggak perlu tap berkali-kali. Simple banget pokoknya. Speaker di HP ini menggunakan single button firing speaker yang kualitas suaranya oke lah, standar, gak jelek-jelek amat. Suaranya masih cukup kencang, bassnya masih berasa walaupun treble-nya tuh berasa banget. Jadi make sure kalian pasang earphone atau headset supaya bisa dapat gambaran kualitas suara ini. Langsung gue play di kekuatan 100% ya. Gimana menurut kalian? Tapi saran gue kalau kalian suka banget main game apalagi PUBG, make sure pakai earphone atau headset kabel aja ya. Karena HP ini juga masih punya jack 3.5, biar lebih immerse saja. Buat kalian yang ngerasa internal memori 64GB di HP ini kecil, tenang aja, HP ini punya triple slot tray yang artinya punya slot microSD dedicated yang bisa kalian upgrade sampai 512GB atau setengah tera. Nice. Dan kalau misalkan kalian adalah orang yang suka pakai 2 nomor tapi males pakai 2 HP, tenang, HP ini juga punya dual SIM yang support dual 4G plus VoLTE asalkan providernya support. Intinya bebas upgrade. Ini adalah fitur yang sangat gue suka dan sebuah upgrade yang sangat major kalau mau dibandingin sama Samsung M20 sebelumnya, yaitu Always On Display. Kenapa gue bilang ini sangat major? Padahal buat beberapa orang ini nggak penting dan power consuming. Faktanya, Always On Display itu tidak power consuming banget selama pemakaian gue. Terus kelebihan-kelebihan Always On Display itu kita bisa ngeliat detail jam, tanggal, baterai yang tersisa, notifikasi yang masuk, dan bahkan notifikasi yang masuk terus ke miss, itu bisa kita lihat tanpa harus pegang HP-nya. Pokoknya sangat handy. Ditambah Always On Display di HP ini tuh bisa di custom sesuai preferensi masing-masing. Nice! So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Samsung M21 ini. Dan sekarang gue juga mesti kasih tahu apa yang menjadi kekurangannya karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama.
Chipset yang dipakai HP ini tuh jelas sebuah upgrade yang sangat major kalau mau dibandingin sama Samsung M20 sebelumnya seperti yang gue bilang tadi. Tapi sayang untuk performance in real life-nya, menurut gue Samsung harus segera develop chipset baru atau penerus dari Exynos 9611 yang dikhususkan untuk gaming mid-range. Jadi lebih mengoptimalkan konsistensi FPS, terus optimization antara chipset dengan game tersebut biar hasilnya nggak nanggung-nanggung. Ya tahu Exynos 9611 ini bisa run PUBG di smooth extreme, tapi konsistensi FPS-nya tuh jelek dan frame drop-nya tuh sering banget. Intinya gue berharap ada HP atau ada chipset Exynos untuk HP mid-range yang dioptimalkan khusus gaming. Jadi nggak cuman chipset ngebut aja, tapi optimal buat gaming. Pas gue bahas game PUBG, tadi gue bilang multitouch aman, tapi sayang untuk touch responsitivity-nya itu jelek atau ada touch delay-nya yang cukup ngeganggu ketika kita lagi main game. Terus real drum itu yang ngeganggu, jadi gue berharap semoga ini cepat di-fix lewat software update mendatang ya. Untuk hasil foto di kondisi daylight seperti yang tadi gue bilang udah bagus, tapi sayang untuk low light-nya agak gimana ya. Sebenarnya bukan jelek dalam soal kedetailan, tapi gini, hasil foto yang gue tangkap sama sebelum atau pas lagi gue lihat preview di HP itu beda banget. Jadi hasil foto sebelum dan sesudah itu beda. Kayak ada AI-nya post production-nya. Padahal scene detection udah gue matiin. Gue berharap AI-nya juga bisa dikasih opsi untuk nyalain atau matiin sekalian. Walaupun beberapa orang ada yang suka hasil foto pas AI-nya itu jalan kayak gini. Ingat ya, ini AI bukan scene detection. Dan gue berharap ini segera di-fix karena kalau kita nyalain fitur night mode pun hasil low light di normal mode sama night mode itu nyaris tidak ada pembedanya kecuali di night mode lebih detail dikit. Tapi kalau kalian lihat kasat mata, gue rasa nggak akan bisa bedain deh. Jadi gue berharap semoga Samsung bisa kasih update untuk matiin AI-nya atau kasih opsi buat kita milih untuk matiin atau nyalain. Ingat, ini bukan scene detection, melainkan AI after post production-nya ya. Bodi di HP ini to be honest sudah solid dan enak di grip dalam jangka waktu yang lama. Tapi sayang waktu pas pertama kali gue pegang HP ini rasanya kayak bukan Samsung. Berasa murah, berasa plastik, dan gampang baret. Apalagi HP ini tidak dapat free jelly case bawaan. Jadi make sure buat kalian yang mau beli HP ini, beli juga extra casing buat nambah extra protection. Lanjut, karena baterai di HP ini menggunakan 6000 mAh yang jumbo, jadi yang efek deh ke tebelnya, yang tebelnya sih berasa. Tapi kalau kalian tanya apakah ini akan berat, jawabannya nggak seberat yang kalian kira kok. Terakhir, untuk pemilihan warna udah bagus, tapi gue berharap semoga Samsung bisa nambahin efek kekinian atau efek gradasi tahun ini, biar kelihatan keren aja. Dan terakhir buat kalian tanya HP ini apakah ada NFC, jawabannya belum ada Near Field Communication. Ya gue ngerti sih harganya udah affordable, kalau ditaruh NFC bakalan ngelunjak. Jadi mari berharap aja semoga di M21s bisa tersedia dan berharap juga harganya bisa sama. Netizen banget ya. So guys, itu dia review Samsung M21 dari kita. Intinya HP ini memang sangat dapat upgrade yang sangat major kalau mau dibandingin sama Samsung M20 sebelumnya. Jadi buat kalian para user M20 yang mau upgrade ke HP ini, silakan aja karena sangat worth it dengan harga 3 juta tersebut. Walaupun rada ambigu dengan Samsung M30s kemarin, tapi intinya tetap worth it sih. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.